Pagi, Naila. Wah, di luar hujan. Itu tandanya bulan Desember. Bulan Desember. Ini hari pertama bulan Desember. Berarti Natal sudah dekat. Pagi, Naila. Gimana? Enakan hari ini? Biar saya periksa ya. Dok, sebentar lagi kan Natal. Dokter udah punya rencana liburan. Belum sih. Kenapa? Gak apa-apa. Saya cuma pengen tahu aja. Apakah nanti pas Natal ada orang yang nemenin saya? Karena biasanya pas Natal itu saya selalu ada di rumah, ngumpul-ngumpul sama keluarga. Ya, bukan pas di Natal aja sih, tapi pas di bulan Desember. Kamu tahu, Naila, saya sudah memutuskan karena kondisi kamu cukup baik, kamu boleh pulang liburan ke rumah untuk beberapa hari, mulai besok. Tapi kan dok. Anggap aja ini sebagai kado Natal dari saya buat kamu. Ada yang masih bisa bantu, Pak? Iya, saya cari kado buat istri saya ini. Moses, kamu ngapain di sini? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Papa sudah ngecek ke kampus kamu. Ternyata kamu sudah sebulan tidak masuk kuliah di 2 kelas. Berani-beraninya kamu membolos seenak kamu sendiri. Malah kamu kerja sambilan. Memangnya papa kurang ngasih kamu uang? Saya punya alasan sendiri kenapa saya kerja sambilan. Tapi? Pak, gimana caranya saya kuliah? Itu urusan saya. Yang penting kan saya pernah jamin ke papa. Saya pasti akan lulus tepat waktu. Selama itu belum saya langgar. Saya minta papa nggak usah khawatir. Saya akan buktikan janji saya. Oke. Oke. Moses? Ya, Pak. Ini gaji kamu selama bekerja di sini. Silakan hitung. Sebenarnya ada sesuatu yang saya ingin bicarakan, Pak. Kenapa? Boleh saya minta bayaran dengan bentuk lain? Jangan berantem, siapa ya? Pasti itu kan Naila sama Bapak. Kangen banget sama kayak Naila. Dia juga kak. Aku senang deh ada kamu lagi di sini sama Kak Naila lagi. Gimana? Pohon Natalnya udah pada selesai. Sedikit lagi sayang, tinggal taruh bintang di ujung pohonnya. Siapa yang pasang? Gimana kalau yang naruh Naila? Iya, Ibu setuju, Pak. Ibu setuju. Ayo, kamu pasang. Tapi, Udah. Bapak bantu. Ayo Moses, bantu. Angkat. Pelan. Hop. kasih bintangnya, Pak. Bintangnya kasih. Pelan sayang. Ya. Kenyang. Bener nih. Kenyang bikin orang ngantuk. Dia berhenti dulu ah. Jangan dulu, sayang. Kan baru makan, masa langsung tidur? Kita masih ada satu acara lagi. Buka kado Natal. Bu, sekarang kan belum Natal. Ini nanti aja.
Ya, nggak apa-apa dong sayang, kita buka kado lebih cepat. Mumpung kakak kamu Kak Naila ada di rumah. Ya, boleh ya? Boleh ya Pak ya? Oh iya, ibu benar. Ayo kita serbu ke bawah pohon Natal. Wow, Mas Bunga. Bapak dikasih kaos kaki. Makasih ya Pak ya. Kamu suka nggak? Ya, sekarang hadiah terakhir untuk Naila dari Moses. Kasih dong. Buka dong. Naila, jadilah istri aku. Karena aku sangat mencintai kamu. Makasih, Ses. Makasih. Tapi aku gak bisa jadi istri kamu. Kenapa? Kenapa, Nay? Waktu kamu bilang kaki kamu akan berlari mewakili kaki aku, mulut kamu akan berbicara mewakili mulut aku, dan tangan kamu bergerak demi tangan aku. Itu lebih dari cukup buat aku. Sudah sangat cukup buat aku. Ses, apa kamu gak ngerti juga? Waktu aku itu udah gak akan lama lagi. Sebentar lagi aku gak ada. Dan aku gak mungkin bisa jadi seorang istri yang baik buat kamu. Selamat kamu. Aku gak peduli, Nay. Yang aku tahu, aku sangat mencintai kamu. Dan kamu juga mencintai aku. Aku gak peduli berapa lama kamu hidup. Dan aku gak peduli berapa susah keadaan kamu. Aku tetap ingin menikahi kamu. Karena aku sangat mencintai kamu. Bukan cinta. Aku yakin. Bukan cinta. Itu hanya belas kasihan. Aku gak mau, Ses. Kamu buang-buang waktu. Hanya untuk menikahi gadis cacat. Karena kamu kasihan sama aku. Aku tahu bedanya cinta dan belas kasihan. Cukup, Ses. Cukup! Kamu pergi. Nay. Naila, kamu pergi. Pulang. Kamu gak lihat ya? Gak lihat? Dia sudah begitu. Dia akan semakin parah kalau kamu tetap di sini. Kita lupakan dulu pembicaraan soal pernikahan. Pulang. Oke. Kamu boleh minta aku pergi. Sesering apapun kamu minta aku pergi. Aku tetap ingin menikahi kamu. Cincin ini akan ku tinggalin untuk kamu. Cincin pernikahan
Mungkin itu adalah kado Natal terindah yang pernah aku terima, Bapak. Betapa aku ingin memakainya langsung di jari manisku. Berada di dalam gereja, dikelilingi bunga-bunga, menjadi pengantin yang cantik dengan pengantin pria yang sangat mencintai. Adalah mimpi setiap gadis termasuk aku. Tapi Bapak, dengan keadaanku yang seperti ini, bukankah impian itu menjadi terlalu muluk? Aku takut melambung terlalu tinggi. Karena aku tahu, pasti akan terasa sangat sakit bila aku terhempas ke bumi nanti. Aku sudah bilang sama kamu, Marta. Jangan membicarakan soal pernikahan ini dulu dengan Naila. Lagian dari awal juga aku kurang setuju kok. Naila akan kaget dan akan kepikiran dengan penyakitnya. Lagian Naila dan Moses itu masih sangat muda. Berani-beraninya si Moses itu pakai ngelamar Naila segala. Dan kenapa kamu menyetujui semua rencana Moses ini? Kenapa Bapak harus marah-marah sama Ibu, Pak? Kita nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu sampai kapan Naila bisa bertahan hidup. Nggak ada yang tahu, Pak. Maafin aku nggak bermaksud membedakan. Ibu cuma ingin supaya Naila bisa meraih semua impiannya sebelum Naila meninggal, Pak. Maafin aku, Ses. Tapi waktu yang tersisa untukku mungkin sudah bisa dihitung dengan jari. Jadi mungkin lebih baik begini. Mengikat kamu dengan pernikahan hanya akan membuat kamu tambah menderita, Ses. Aku gak mungkin ngebiarinin kamu berkorban sebesar itu demi aku. Aku gak akan menyerah, Nay. Aku gak akan pernah lelah meyakinkan kamu untuk menikah denganku. Ma, Papa ke Bandung cuma sehari kok. Setelah seminar selesai, Papa langsung pulang, ya? Hati-hati ya, Pak. Pak, jadi hari ini Papa gak ke rumah sakit? Enggak. Kenapa? Gak apa-apa. Pagi, Naila. Pagi, Dok. Saya punya hadiah buat kamu. Wow, cantik sekali. Terima kasih, Dok. Taruh sini ya. Naila! 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 Ada seseorang yang ingin ketemu kamu. Naila! Naila! Oh, tutup ceritanya, Dok. Tapi Naila, Saya bilang
Tolong tutup tirainya. Moses, kamu masih di sini? Moses. Moses. Pagi, Moses. Semalam kamu pingsan. Siapa yang nggak pingsan kalau berdiri seharian? Nggak makan, nggak minum, dan hujan-hujanan. Untung papa kamu nggak sedang ada di rumah sakit. Kalau sampai dia tahu, kamu pasti marahin habis-habisan. Sekarang pulanglah. Dan kalau kamu mau menjaga Naila, sebaiknya kamu menjaga kesehatan kamu lebih dulu. Dan jangan bertindak bodoh seperti ini lagi. Kasihan Moses. Mungkin aku harus mengubah keputusanku. Kalau dia masih berdiri di sana, aku akan menikah dengannya. Semalam dia pingsan. Dia berdiri terus di sana, menunggu kamu. Hujan-hujanan, kedinginan, nggak makan. Kalau aja dia nggak pingsan dan saya nggak bawa dia ke dalam, dia pasti masih menunggu kamu di sana. Sampai saat ini juga. Dok, kalau gitu, tolong antarkan saya ke bawah, Dok. Naila, sebenarnya kamu cari apa? Cincin, Dok. Cincin. Cincin? Iya, cincin dari Moses. Tadi saya buang. Tolong bantuin saya cari cincin itu, Dok. Karena saya mau menikah dengan dia. Saya mau menikah dengan Moses. Oke. Naila.
Moses, Dok, ada seseorang yang ingin ketemu kamu. Yuk. Naila, kamu Ses, apa tawaran menikah kamu buat aku masih berlaku? iya, Nay, tentu. Jadi Naila menerima lamaran kamu? Putri kita akan menikah, Bu. Putri kita akan menikah. Hari ini juga aku akan ngomong sama papa dan mama untuk melamar Naila dengan resmi. Putri kita akan menikah. Kamu mau menikah dengan Naila? Moses, otakmu ini terbuat dari apa sih? Kamu menikah dengan seorang gadis yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Keputusan saya udah bulat, Pak. Moses, apa kamu nggak tahu apa yang akan kamu hadapi nanti? Jangankan untuk jalan atau makan, untuk ke belakang saja dia harus dibantu. Apa kamu sanggup meladeni dia setiap hari? Ma, Pak, saya sangat mencintai Naila. Dimanapun keadaannya, izinkan aku menikah dengan Naila. Jangan pernah mengharap. Jangan pernah mengharap. Kalau kamu masih mau dianggap sebagai anak. Terserah Papa mau ngomong apa. Tapi saya nggak akan ngubah keputusan saya. Kita harus cegah Moses, Pak. Mama nggak mau kalau anak kita menikah dengan gadis cacat itu. Dia akan menyusahkan hidup anak kita, Pak. Tenang, Ma. Tenang, Ma. Papa punya rencana. Nay, coba lihat ini. Kamu pasti cantik kalau pakai yang ini. Enggak sayang, yang ini aja. Ini. Ya. Yang ini. Ini dong Pak, ini yang aja ini ya. dong. Kamu lebih anggun pakai ini. Ibu, Bapak, udah milihnya nanti aja. Orang Moses sama orang tuanya aja belum ngelamar Naila. Kita pilih gaunnya. Setelah aku benar-benar resmi dilamar sama Moses. Iya benar. Tapi kemana orang tuanya si Moses kok nggak ngelamar ya? Ya sabar aja lah Pak, mungkin mereka sibuk. Moses, kamu nggak sarapan? Enggak, Ma. Nggak lapar. Masuk. Moses. Naila tidak ada di sini. Mungkin dia di ruangan terapi. Saya sini untuk temuin dokter. Silakan duduk. Gimana? Dok, saya mau minta tolong ngajarin saya gimana ngerawat Naila.
Jadi setelah saya nikah sama dia nanti, saya mau rawat dia sendiri. Well, untuk saat ini sebenarnya tidak banyak yang bisa kita lakukan buat Naila. Karena keadaan Naila sekarang sudah sangat memburuk. Tapi yang pasti, kita selalu harus memantau keadaannya selama 24 jam. Itu satu. Kedua, jangan sampai dia salah atau terlambat minum obatnya. Kita juga harus selalu memperhatikan makanannya. Dan walaupun dia sudah nggak bisa berjalan, kita harus tetap melatih ototnya. Tapi dengan latihan ringan. Jadi, dia bisa dirawat di rumah? Bisa. Asal tetap kontrol secara teratur ke rumah sakit. Saya yakin kamu pasti bisa menjaga Naila. Bagi Naila saat ini, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa selalu membuat dia merasa bahagia. Agar dia bisa meninggalkan dunia ini tanpa ada penyesalan sedikit pun. Bapak, apakah cukup waktuku untuk menikmati hidupmu ini di esok hari, Bapak? Apakah cukup waktuku untuk menikmati mataharimu dan alammu? Tapi yang paling aku takutkan, apakah cukup waktuku untuk menyambut hari pernikahanku, Bapak? Moses, Papa mau bicara. Duduk. Papa sudah mengambil keputusan. Kalau kamu tinggal di Jakarta, kamu tidak bisa melupakan Naila. Oleh karena itu, Papa kirim kamu ke Jerman untuk kuliah kedokteran di sana. Tapi, Pak, ini semua demi kebaikan kamu. Papa sudah urus semuanya dan 3 hari lagi kamu berangkat. enggak. Saya mendingan pergi dari rumah ini daripada ninggalin Naila. Kamu tidak akan bisa meninggalkan rumah ini sebelum kamu berangkat ke Jerman. Apa ini, Pak? Kalau kamu tidak mau menurut, terpaksa Papa memaksa kamu dengan tindakan yang keras. Bawa dia ke kamar atas, kurung dia di sana. Mas, Pak. Lepas! Pak! Ma! Pak! Moses, dengar. Kamu Papa kunci di kamar ini selama 3 hari. Dan kamar ini akan dibuka oleh mamamu karena mamamu akan membawakan makanan buat kamu. Sebaiknya selama kamu di kamar, kamu persiapkan pakaian kamu dan barang-barang kamu. Dan kamu merenungkan kembali. Asal kamu tahu, ini semua demi kebaikan kamu. Ngerti? Gimana gue bisa keluar coba? Handphone gue ketinggalan di luar lagi. Gimana gue bisa hubungin Naila? Moses? Moses? Kok kamu tetap nggak mau makan? Nanti kamu sakit. Kamu kan mau berangkat ke Jerman, Moses. Saya nggak mau makan selama saya masih dikurung di sini. Tapi Moses... Ma, izinkan aku keluar, Ma. Izinkan aku nikah sama Naila. Aku udah janji sama dia, Ma. Please.
Maafkan Mama, Moses. Tapi Mama sependapat sama Papa. Kamu nggak mungkin menikah dengan Naila. Apa yang kamu harapkan dari dia? Apa Mama nggak pernah menyadari? Kalau cinta itu nggak perlu mengharapkan apa-apa. Cukup dengan berada di sisinya. Itu udah bikin saya sangat bahagia. Moses kemana ya? Kok udah beberapa hari ini dia nggak pernah kesini? Ses? Bukan Naila, ini saya, Dr. Fritz. Gimana keadaan kamu hari ini? Lemes nggak? Apa mungkin Moses berubah pikiran? Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Dia udah nggak apa-apa. Sekarang dia lagi tidur. Syukurlah, Pak. Ibu ke dalam dulu ya. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih. Dokter. Boleh saya bertanya sesuatu, dokter? Kenapa? Maaf dokter, tapi ini tidak ada hubungannya dengan soal medis. Apa dokter pernah melihat laki-laki itu datang dan menengok Naila? Maksud Bapak Moses? Beberapa hari ini sih enggak ya. Pak, Bapak kenapa? Sudah berapa hari ini? Sejak bocah ingusan itu berjanji sama kita akan membawa orang tuanya untuk melamar Naila secara resmi. Ya, sudah beberapa hari sih. Pasti si Moses bohong. Pasti dia tidak sungguh-sungguh ingin menikahi Naila. Dan pasti dia ingin mempermainkan perasaan anak kita. Karena dia mungkin tahu kalau anak kita umurnya tidak akan panjang dan dia akan mati. Pak, Bapak jangan berpikiran seperti itu, Pak. Nggak baik, Pak. Jangan berpikiran seperti itu bagaimana? Kasihan Naila kan, Marta. Laki-laki itu sudah memberikan janji dan harapan. Dan kalau dia mengingkarinya, apa Naila tidak akan hancur? Jadi Moses, kalau kamu sampai di Jerman, kamu pasti akan bersenang-senang. Tapi ingat, jangan lupa kamu belajar. Dan belajar yang serius sampai kamu meraih gelar dokter. Oke? Ya, masuk. Moses! Kamu... Bukannya kamu ngejar? Wah! Biasa. Permisi. Ya, Ibu mau pesan apa, Bu? Apa? Terus apa lagi, Bu? Selamat siang, Bu Marta. Saya sengaja datang ke sini untuk memperlihatkan buku Naila yang sudah terbit. Sangat lahir. Terima kasih. Pak, ada penerbit, Pak. Sebentar, Bu ya. Oh, Ibu. Apa kabar, Ibu? Ya, waduh. Ya. Wah, Naila pasti senang sekali ya, Bu ya. Iya, Bu, betul. Bukunya hari ini sudah terbit dan sudah dijual di toko-toko buku. Ini loh, Ibu, contoh cetakan bukunya. Iya, nanti apabila Bapak sama Ibu ingin memesan lagi, biar kami kirim. Oh ya? Iya, pasti. Terima kasih. Iya. Pak, Ibu mau ke rumah sakit dulu. Ibu mau ngasih tahu ke Naila. Naila pasti senang. Bapak jaga warung ya. Ibu permisi. Iya, sama-sama, Ibu. Curang ya.
kemana aja? Nay, apa kamu mencintai aku? Nay, ikut aku pergi dari sini. Kalau aku nggak pergi sama kamu sekarang, Papa dan Mama pasti akan nemuin aku dan memaksa aku pergi lagi. Nay, aku nggak sanggup ninggalin kamu, Nay. Aku nggak mau pergi dari kamu. Aku mohon, ikutlah aku.